Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya, berhubung sekarang sudah tanggal selikur apa rolikur ini ya, Sya'ban 21, berarti Sya'bannya kalau tanggal 1 Ramadan tanggal 11 Maret berarti Sya'ban dihitung 29 hari kalau begitu. Karena menurut maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 1 maklumat tahun 2024 dan penetapan hasil hisab yang terkait dengan satu Ramadan, 1 Syawal, 1 Zulhijjah dan 10 Zulhijjah itu kan maklumatnya menjadi satu. Nah, jadi yang oleh karena itu kemudian yang pasti itu nanti ada perbedaan awal bulan Ramadan. Karena memang Majelis Tarjih atau Muhammadiyah itu menganut hisab wujudul hilal, yang lain juga hisab. Yang nyatanya kemenang kan sudah ancang-ancang tidak akan sama, artinya kan itu sudah dihitung. Orang ngitung kan berarti orang ngerti ngasih pada orang. Jadi sama-sama hisab, hanya bedanya mereka Majelis Tarjih adalah wujudul hilal, mereka itu bukan. Artinya wujud yang dimaksud wujudul hilal itu adalah hilal sudah wujud di atas ufuk, dan kebetulan menurut hisabnya Majelis Tarjih itu kan baru 56 apa 58 menit, belum sampai 1 derajat. Tapi kata tetap sudah wujud, maka tetap diadakan. Dan bahkan untuk Maluku Utara dan sebagian Irian, Papua juga masih belum. Tapi karena ibarat kapal, itu kan satu kapal ini, satu matla Indonesia, maka tetap Muhammadiyah di Maluku Utara maupun Papua tetap ikut yang kapalnya Muhammadiyah, meskipun di sana belum masuk. Jadi mereka juga menurut hisab bukan full ru'yatul hilal. Oleh karena itu kita ketika mau berdoa awal bulan, mereka juga ancang-ancangnya nanti hari malam Selasa bukan malam Senin. Jadi itu kemudian ya karena besok bulan puasa, maka saya ingin tentang puasa sajalah. Nggih daripada yang lain. Nah,
Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca buku Himpunan Putusan Tarjih jilid 1, di mana HPT jilid 1 kitab Siam itu kan diputuskan sekitar tahun 1930-an lah itu. Sejak Majelis Tarjih didirikan tahun 1927, kemudian pertama kali Majelis Tarjih menyusun tentang ibadah. Nah, di sana di dalam kitab Himpunan Putusan Tarjih tentang kitab Siam itu hanya membicarakan tentang cara berpuasa atau kaifiat puasa, kemudian yang membatalkan puasa, orang yang berkewajiban mengqadha, kemudian pantangan orang yang berpuasa, kemudian tentang sahur dan buka puasa dan amal-amal yang utama. Tapi di sana belum membicarakan tentang teknis-teknis yang justru syiarnya luar biasa di masyarakat. Salah satu syiar Ramadan yang luar biasa di masyarakat, kira-kira apa Bu? Ya, sholat tarawih itu kan luar biasa itu. Jadi puasa Ramadan itu syiarnya justru pada sholat tarawih. Baik masjid besar, masjid kecil, musola besar, musola kecil, bahkan sampai di rumah-rumah kan ada yang menyelenggarakan sholat tarawih berjamaah itu. Ada juga musola yang masang teratak secara khusus, meskipun terataknya cuma tinggo setengah bulan lah paling, karena setengah bulan terakhir kan wis ora tinggo. Nah, tapi nyatanya tetap. Artinya kalau kemudian saat ini Majelis Tarjih Muhammadiyah sudah menerbitkan tuntunan ibadah di bulan Ramadan, kemudian di sana juga sudah dicantumkan justru secara khusus adalah masalah tuntunan ibadah di bulan Ramadan, dan di sana ada tuntunan Qiyamul Ramadan. Jadi karena ini satu hal yang seperti tadi, daya syiarnya bagi syiar Islam itu kan luar biasa itu seperti tadi. Justru orang terasa ini bulan puasa atau tidak karena semaraknya di dalam sholat tarawih itu. Sampai-sampai sholat tarawih itu dijadikan sebagai wahana untuk rekreasi malah. Sebagian orang kan ada yang begitu, karena sebagai rekreasi akhirnya sholat tarawihnya dia pindah dari masjid satu ke masjid lain, terutama pada geruduk mari masjid alun-alun, karena baru gue terus cuci mata. Itu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, dan saya sampaikan hal ini karena nanti ada kaitannya, ada kaitan yang perlu untuk kita pahami. Oleh karena itu sekali lagi bahwa karena waktunya juga mepet, saya langsung saja dari pengertian sholat tarawih atau qiyamul Ramadan itu kan sholat sunnah yang dilakukan di malam hari bulan Ramadan. Kemudian waktunya kalau menurut hadis Imam Muslim dari Aisyah itu kan waktu pelaksanaannya adalah antara selesai sholat isya sampai menjelang fajar.
yang disebut orang sebagai waktu atamah. Ngan Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli fima baina ayyahurugha min sholatil Aisyah wa yallati yad'un nasu ngatamah ilal fajri ihda nasrota roknatan. Sholat malam pada bulan Ramadan itu adalah antara selesai sholat isya yang disebut dengan waktu atamah hingga fajar sebanyak 11 rakaat. Dan banyak lagi hadis-hadis terkait dengan yang seperti itu. Nah, yang ingin kita bahas yang pertama adalah tentang keutamaan sholat tarawih. Seperti tadi, nah, kalau tentang keutamaan sholat tarawih itu ya tentu tidak dibahas di tuntunan itu kajian-kajian yang lain. Tetapi karena itu ada tuntunannya, mesti ada keutamaannya. Salah satu yang pertama adalah keutamaan sholat tarawih atau sholat malam adalah sebagaimana di dalam hadis Bukhari dan Muslim yang berasal dari Abu Hurairah yang saya yakin panjenengan sudah hafal. Mangkoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Panjenengan sudah hafal itu pas. Saya pastikan dari yang hadir ini yang hafal ya lebih dari 75% udah hafal. Wong wis krungu hadis ini kan pertama tiap tahun sudah. Padahal tahun panjenengan puasa pun pinten tahun. Ya, yang jelas wong panjenengan saya lahir sudah jadi orang Islam. Ya sejak kecil sudah puasa dan ketika puasa biasanya hadis ini dibacakan. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa puasa itu bisa menghapus dosa baik dosa besar maupun dosa kecil. Nah, tetapi kalau menurut Imam Ibnul Munzir dan juga Imam Nawawi itu beliau mengatakan bukan dosa besar tapi adalah dosa kecil. Karena memang yang namanya dosa kecil itu bisa terhapus melalui amal-amal soleh tanpa kita secara khusus memohon ampun. Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil ini dengan pelaksanaan amal soleh. Tetapi kalau dosa besar itu kan syaratnya harus taubatan nasuha, bagaimana tentang rangkaian taubatan nasuha, insya Allah di forum ini pernah juga disampaikan oleh ustadz yang lain. Nah, sebagai contoh lah penghapus dosa kecil itu kan ketika wudhu hadisnya jelas sahih. Kemudian ketika seseorang berangkat dari rumah menuju masjid, langkah yang satu menghapuskan dosa, langkah yang kedua adalah meningkatkan kualitas, meningkatkan makomnya. Kemudian ketika sholat, bahkan sholat dikatakan seperti orang mandi 5 kali. Di dalam sholat seperti yang pernah saya sampaikan itu juga isinya memohon ampun. Bahkan ketika selesai sholat zikirnya juga pertama istighfar, kemudian ketika membaca tasbih, tahmid dan takbir kan dikatakan barang siapa yang mengucapkan itu jumlahnya 99 kemudian ditutup dengan
la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan diampuni dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Nah, termasuk puasa, antara puasa yang satu dengan puasa yang lain juga akan menghapuskan dosa. Oleh karena itu, seperti tadi Imam Ibnul Munzir dan Imam Nawawi yang beliau mengatakan adalah untuk penghapus dosa-dosa kecil, meskipun ada yang menyampaikan dosa besar termasuk di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah bahwa sholat tarawih itu adalah termasuk seutama-utama sholat setelah sholat wajib, karena dan tentunya bukan sholat tarawih saja, juga termasuk sholat tahajud di luar, sholat malam di luar tarawih. Tetapi untuk yang sholat tarawih, karena ada perintah untuk dilaksanakan secara berjamaah atau dicontohkan oleh Rasul dilakukan secara berjamaah. Jadi ada sholat sunat yang diperintahkan secara berjamaah atau bahkan dicontohkan secara berjamaah, ada yang sendiri-sendiri. Nah, kalau yang dicontohkan dan diperintahkan secara berjamaah itu artinya adalah pasti mempunyai keutamaan, karena yang diperintahkan untuk berjamaah itu kan adalah sholat wajib. Kalau wajib itu tidak ada tawar menawar, sholat untuk berjamaah dan dilaksanakan di masjid. Sementara sholat tarawih juga sholat sunat, tetapi dicontohkan secara berjamaah dan diperintahkan. Saya tidak akan menguraikan panjang lebar, termasuk ketika dalam hadis Aisyah kan hari ke-1, ke-2, ke-3 banyak, kemudian sampai penuh masjidnya, kemudian hari ke-4 Nabi tidak hadir, kemudian pada kesempatan pagi ketika ada yang tanya mengatakan bahwa saya khawatir sholat tarawih ini dijadikan sebagai sholat wajib. Itu hanya kekhawatiran saja. Artinya ketika malam 1, ke-2, ke-3 dilaksanakan berjamaah, bukan melarang, tapi tidak berangkatnya itu adalah karena khawatir menjadi sholat wajib. Nah, kemudian keutamaan yang ketiga adalah bahwa sebagaimana di dalam hadis Imam Ahmad dan Imam Tirmizi yang juga disahihkan oleh Syekh Albani. Syekh Albani ini dikatakan sebagai ahli hadis di abad ini. Itu dia mensahihkan hadisnya bahwa Abu Dzar Al-Ghifari itu meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya, dan beliau bersabda, innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyaman lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam, pahala sholat 1 malam penuh. Nah, ini perlu saya sampaikan karena ketika saya muda dulu itu kan punya paham anggar kepengen sholate pahalanya akeh, kemudian ya kepengen lebih tekun lagi, kemudian melu sholat tarawih nang masjid, kemudian engko sholat witire menghubungi bae sehingga bali orang melu witire imam. Nah,
pemahaman yang seperti itu memang seperti tadi, mungkin di antara bapak-bapak atau ibu-ibu pernah dulu ketika semangatnya beribadah terus punya pemahaman yang seperti itu. Tetapi ketika kita membaca hadis ini, maka berarti yang pulang tidak mengikuti sampai selesai imam sholat witir, berarti tidak kebagian berita dalam hadis ini. Oleh karena itu ya sebaiknya dilakukan selesai saja. Kalau soal nanti malam mau nambah, ya boleh saja. Yang namanya sholat sunnah kan juga ada sholat sunat mutlak juga. Kemudian ada juga perintah untuk memperbanyak istighfar di waktu sahur. Nah, itu bisa dilakukan. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah tadi yang saya cerita itu, karena sholat tarawih dijadikan sebagai wahana untuk rekreasi, maka sholat tarawih pindah-pindah, termasuk di alun-alun. Nah, kemudian pertanyaannya, saya kan keyakinannya sholat tarawih itu kan hanya 11 rakaat, sehingga urung rampung orang melu imam. Terus bagaimana? Ya wong niate juga sholat bukan kepengin menyempurnakan ibadah puasa, ya berarti pindah-pindah. Makanya kalau sudah mantap ya makmurkan saja di masjid sendiri, nggak usah pindah-pindah. Ketika bertanya seperti itu kan, lo kan sing imamin karena si A si B tokoh Muhammadiyah, ya siapapun mereka tokoh Muhammadiyah tapi tidak mau mendirikan, menegakkan ajaran Muhammadiyah, ya biarkan saja. Padahal seperti kemarin ketika kajiannya Ustadz Ibnu kan sedapat mungkin warga Muhammadiyah itu kalau mau memanfaatkan masjid yang bukan aumnya Muhammadiyah, ya diharapkan di sana juga ikut mewarnai, bukan ikut larut. Lah kan kalau gini jangan alasan itu, kalau di sana hanya sebagai pengikut, kenapa tidak harus memakmurkan masjid yang kita dirikan? Itu makanya ketika bertanya seperti itu, ya itu yang pertama itu. Kedua, ya resikonya kamu harus mengikuti itu. Toh masalah jumlah 39 rakaat, 23 rakaat itu menurut riwayat itu dilakukan oleh sebagian tabi'in, meskipun yang lain tidak setuju. Kemudian ada syarat-syarat tertentu juga. Diperbanyak itu adalah supaya sholat yang 11 rakaat yang bacaannya panjang, khusyuk, itu ben dilakukan rakaate akeh, suratane tidak perlu panjang, tapi sholatnya tetap sama harus memenuhi syarat dan rukun pasti itu. Tapi ada syarat rukun tidak secara fikih, yaitu masalah khusyuk dan tumakninah. Tapi dalam kenyataan yang 11 rakaat sama yang 23 rakaat kan rampungnya kadang-kadang malah ini musola karena bisa rampung disir. Jadi makanya kalau tujuan melaksanakan sholat tarawih dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah puasa, ya jangan ditambah niat untuk rekreasi lah.
makmurkan saja masjid musolanya sendiri. Nah, itu saran saya ketika ditanya tentang mengikuti yang tidak sama dengan kita. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana itu ketiga keutamaan itu dapat kita pegangi, bahwa sholat Qiyamul Ramadan atau sholat tarawih itu memang punya keutamaan tersendiri yang kita ketika tidak mau mengikuti, kita akan rugi sendiri. Kemudian bagaimana cara pelaksanaannya? Nah, pelaksanaan sholat tarawih ya kalau menurut tuntunan Majelis Tarjih, maaf di sini tentunya kurang ya mungkin menambahkan sedikit. Tidak saya bawakan dalilnya lah. Percayalah saya, yang saya sampaikan dalilnya kuat itu dari Tarjih. Karena Tarjih itu perlu saya sampaikan sebagai refresh saja untuk bahwa kenapa Muhammadiyah mengatakan majelisnya dikatakan majelis tarjih, karena setiap keputusan yang terkait dengan masalah agama yang dicari adalah pendapat yang rojih, pendapat yang kuat. Jadi dari beberapa pendapat itu diambil yang paling kuat, meskipun dalam perjalanannya itu majelis tarjih itu tidak mengambil pendapat-pendapat yang kuat dalam arti yang belum dibicarakan oleh para ulama terdahulu. Misalnya seperti bayi tabung dan lain-lain, itu kan ulama dulu belum membicarakan itu. Nah, tetapi Majelis Tarjih mengupayakan ijtihad untuk mencari jawaban, mencari solusi. Akhirnya dipakailah tetap namanya Majelis Tarjih, tapi bukan membanding-bandingkan pendapat yang kuat. Nah, oleh karena itulah maka kemudian Muhammadiyah dikatakan tidak bermadzhab, itu karena itu mazhab siapapun yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis pasti akan dipakai oleh Muhammadiyah. Nah, rangkaian ibadah tarawih yang dituntunkan oleh Majelis Tarjih adalah pertama dibuka dengan sholat iftitah, termasuk doa iftitah. Sholat iftitah mun apal nopo dereng. Kalau nggak salah saya kalau lebih dari 10 tahun lah sudah mensosialisasikan itu. Pertama dulu satu musala, satu masjid. Di masjid yang lain dulu ketika saya mensosialisasikan di Masjid Muhammadiyah 1 dulu 10 atau 15 tahun yang lalu memang banyak ditentang oleh jamaah. Karena apa? Orang tahu jualan itu tiba-tiba disampaikan, ya mereka pasti kaget. Makanya saya dalam kesempatan ini saya sampaikan itu karena bagaimanapun juga harus ada sosialisasi dulu. Seperti tadi saya sudah lebih dari 10 tahun, tetapi ketika sing dadi imam orang lain, menurut cerita atau laporan jamaah, jerene orang dipimpin sholat iftitah. Ya saya jawab mungkin sholat iftitah dewek-dewek, ya sendiri juga nggak apa-apa, tapi disarankan oleh Majelis Tarjih itu adalah berjamaah seperti sholat tarawih yang lain. Kemudian yang perlu untuk menjadi pengertian kita adalah nanti sholat doa iftitah
untuk sholat iftitah nanti saya share lah di grup akad pagi nanti biar panjenengan menghafalkan. Karena pengalaman saya di masjid saya di sana Baitur Rahmah itu tiap pagi kami adakan tausiah 2 hari sekali, bukan tiap hari. Biasanya ngapalkan doa, termasuk yang terakhir ini saya mengajak jamaah menghafalkan doa untuk memasuki tanggal 1 bulan Komariah, dan yang utama karena mau memasuki Ramadan. Ini saya share di grup tempat saya ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tentang doa antara tarawih satu dengan yang lain. Biasanya panjenengan doanya napa Bu? Sing dipimpin imam lah. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Nggih, kados niku nggih. Nah, saya mengenal itu ketika di Cilacap, waktu di kampung enggak. Biasanya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, dan seterusnya. Artinya adalah membaca sholawat. Kemudian kalau sudah 4 rakaat, kemudian membaca kulhu 3 kali, kemudian dilanjutkan sholawat dan ditambahnya sholawat kepada sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu tradisi yang dulu. Berarti apa kesimpulannya? Ya memang tidak ada tuntunan khusus atau tidak ada doa khusus di antara sholat tarawih. Memang kalau doa yang tadi asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya itu adalah juga kreasi daripada para ulama dulu, termasuk yang tadi membaca sholawat itu juga kreasi. Salah satunya yang saya dengar yang dibaca sholawat, kemudian sholawat kepada para sahabat itu justru dipelopori oleh keraton ulama-ulama keraton Yogyakarta Hadiningrat. Karena apa? Itu membentengi orang-orang Syiah, di mana orang Syiah itu kan sangat-sangat benci kepada para sahabat, terutama Abu Bakar, Umar, Utsman itu sangat dibenci. Tapi kalau Ali enggak dipuja-puja oleh Syiah. Dan waktu itu ulama itu menciptakan itu. Nah, kalau doa yang ini juga ciptaan ulama karena terkait dengan hadis bahwa ketika di bulan puasa itu adalah agar supaya memperbaharui keimanan, yaitu dengan baca tadi syahadat, banyaklah beristighfar, kemudian baca istighfar, dan berlindunglah dari neraka, maka wa'udzubika minan nar itu. Jadi itu adalah sekali lagi rangkaian daripada kesimpulan daripada ulama untuk karo ngaso, dari karo istirahat sholat, kemudian sambil zikir itu. Nah, jadi sekali lagi itu adalah bukan dicontohkan oleh Nabi. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah nggak boleh doa itu? Ya boleh saja, masa doa apapun, doa untuk kepentingan dunia juga boleh kok. Cuma tidak perlu untuk dipimpin oleh imam lah, sendiri-sendiri saja. Tapi imam juga bukan berarti sekarang imam ketika mengimami, wong yang namanya istilah tarwih kan istirahat. Jadi ketika sudah ini memberikan
waktu istirahat kepada para jamaah. Memang persoalannya adalah jamaah sih kepengen cepet-cepet rampung. Tapi ya sebetulnya yang lain juga ada. Itu ya, jadi yang pertama tentang doa. Kemudian yang terakhir adalah tentang niat dalam berpuasa. Sebagaimana hadis yang sahih itu kan, yang namanya puasa wajib itu adalah agar supaya niatnya adalah malam hari sebelum terbit fajar. Nah, oleh karena itu sekali lagi ini juga kreasi ulama dulu setelah rampung sholat tarawih kemudian pada niat bareng-bareng. Meskipun niatnya yang paling benar adalah di dalam hati, tapi mereka punya alasan lisan kan sing nuntun ati, jarene begitu. Meskipun logikanya kebalik. Logikanya kan kebalik. Logikanya orang Jawa kan biasanya lisan utusane ati kan begitu. Nah, kok ini lisan kon nuntun ati, tapi yang pasti adalah seperti justru dengan kejadian ini ada cerita yang apakah cerita betulan apa cerita ilustrasi, bisa saja betulan kalau itu ilustrasi. Ketika Ustadz ketemu jamaah ya esuk-esuk dobu kok orang puasa. Nah, karena jawabannya mau bengi orang terawih sehingga orang niat. Padahal itu karena pemahamannya yang seperti itu. Nah, jadi itulah Bapak Ibu sekalian, tentu sekali lagi untuk mempelajari tentang fikih puasa, fikih saum, tidak cukup hanya setengah jam, 1 jam. Bahkan seperti tadi saya sampaikan, saya sudah beberapa hari menyampaikan juga urung rampung. Yang meskipun memang kalau di masjid itu hanya sekitar 15 menit lah paling panjang, 10 sampai 15 menit, tapi sudah lebih dari 5 kali urung rampung. Itu artinya memang kalau ingin memperdalam bagaimana fikih saum yang terbaik, ya kita harus belajar lebih banyak lagi. Untuk pagi ini saya kira itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan pengertian. Dan seperti tadi yang saya sampaikan, nanti dua doa insya Allah saya share, yaitu doa. Tapi kalau nggak salah pernah terkirim itu malah yang di doanya Ustadz Adi Hidayat kan itu sudah saya share itu, tapi untuk doa iftitah di dalam sholat iftitah memang belum. Demikian, apabila ada hal yang tidak berkenan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak di antara sholat tarawih itu ada yang 4, ada yang 2. Kalau saya lihat hadisnya itu katanya kalau sholat itu minimal 2, tidak ada yang 4. Nah, kemudian kalau saya lihat di beberapa hadis itu katanya kita boleh menyelenggarakan sholat tarawih itu 4 atau 2. Dan itu artinya kita tidak punya ketetapan. Oh, kita dibedakan memilih 2 atau 4 itu tidak dikatakan 2 saja atau 4 saja. Sedangkan nanti doanya, kalau doa di antara tarawih kan setelah sholat tarawih selesai. Kalau yang 2 baru selesai baca doa. Kalau yang 4 kali baru baca doa gitu. Nah sekarang Nabi sendiri itu saya tidak tahu ya, itu penyelenggaranya 4 atau 2. Yang jelas dari Nabi. Kemudian doanya di antara setelah sholat tarawih 1 dan tarawih yang kedua, apakah Nabi tidak mencontohkan? Kalau ada harus disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama
Yang empat itu hadis dari Aisyah. Jadi 4 rakaat, 1 kali salam, 4 rakaat 1 kali salam itu adalah hadis Aisyah. Secara istri Nabi dan Muhammadiyah banyak sekali menggunakan ibadah-ibadah yang bersifat pribadi yang diriwayatkan oleh Aisyah. Itu lebih banyak mengambil itu karena dianggap Aisyah itu tahu persis bagaimana keseharian Nabi itu. Nah, makanya itu dipegang itu. Kemudian Majelis Tarjih juga memberikan memberikan kebebasan kepada warganya untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Karena Nabi pernah bersabda bahwa pada dasarnya semua sholat itu adalah 2 rakaat, masna wa masna, 2-2. Tapi kenapa ini 4? Ya ini ada kekhususan. Oleh karena itu ketika orang melaksanakan qashar itu kan hanya 2, karena memang aslinya sholat itu hanya 2 rakaat. Paham ini? Jadi masalah yang sholat tarawih 4 itu adalah dianggap kekhususan. Tapi Majelis Tarjih Muhammadiyah memberikan keleluasan kepada warganya untuk bisa memilih yang paling disukai. Tuh. Kemudian tentang doa yang ada contohnya, ada tuntunannya adalah hanya doa setelah witir. Doa setelah tahajud itu ada tapi panjang sekali. Di antaranya kan Allahumma lakal hamdu. Ini tadi ya dadak kelalen tapi nggak dilakoni orang kelalen. Panjang sekali. Dan di antaranya doa itu ada yang menuntunkan dibaca setelah sholat tahajud, ada yang termasuk di bukunya Pak Dailami itu dibaca sebagai doa iftitah malah. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wal hamdu anta qayamus samawati wal ardi wal hamdu anta rabbus samawati wal ardi, dan seterusnya. Itu dijadikan sebagai doa iftitah. Tapi kalau di bukunya Pak Dailami itu, kalau di Tarjih itu dibaca sebagai doa setelah sholat tahajud. Nah ini kalau doa panjang sekali itu terus dibaca untuk tarawih ya bubar jamaah. Nah makanya tidak ada doa yang pendek di dalam doa setelah ini. Makanya Majelis Tarjih tidak menuntunkan untuk doa setelah antara sholat tarawih. Yang berkembang itu tadi, yang asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya, ada yang sholawat, kemudian ada yang diisi bacaan surat Ikhlas. Tapi sekali lagi itu tidak ada tuntunannya, sehingga jamaah silakan berzikir sebisanya. Cuma masalah yang berzikir sekarepe nanti ketika imamnya wis berdiri langsung wis berdiri, ya kita tetap harus ikut imam. Bahkan ketika sholat itu diantaranya kan di tuntunan Majelis Tarjih yang kemarin saya sampaikan, doa setelah tahiyat awal kan doa permohonan ampun itu, Allahumma inni dzolamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Karena ini belum
belum viral di Indonesia. Kebanyakan imam di Indonesia termasuk di Masjid Agung itu tidak memberi kesempatan jamaah untuk doa itu, sehingga rampung langsung berdiri. Nah, jenengan ngerampungna doa itu ketinggalan. Kalau ketinggalan imam, sholat makmumnya jadi tidak sah, maka doanya ditinggalkan. Ini nyinggung sedikit tentang doa-doa. Jadi seperti itu, doa khusus tentang antara sholat tarawih itu tidak ada yang diajarkan oleh Nabi. Itu semuanya adalah kreasi para ulama yang kami dan saya mencontoh ada beberapa ustadz yang mengatakan tidak melarang, tapi itu tidak ada contohnya, sehingga karena tidak ada contohnya ya banyak berzikir dengan zikir yang dipahami oleh para jamaah. Mungkin itu jawabannya, Pak. Puas atau tidak ya? Salah satu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan Allah menyampaikan untuk kita sampai bulan Ramadan dan Allah pula bisa menetapkan kita atau memberi kekuatan kita kepada kita untuk bisa melaksanakan amalia Ramadan dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga, dan mudah-mudahan Allah akan terima amal ibadah kita untuk memenuhi wujudnya Rasul kita. Mari kita akhiri dengan doa Subhanallah wa bihamdihi.